kita langsungkan game keduanya di Kalahari. Let's go baby. Yuk langsung aja kali ini. Aduh, kenapa itu arah pesawatnya? Baru aja baby sambil mau nyolok charger ya. Ternyata arah pesawatnya bikin bener-bener tipis banget itu dari Council Hall doang sampai ke arah The Maze, nggak kena bahkan ke arah Command Post-nya. Ini buat beberapa tim kalau misalnya kita lihat lumayan berantakan kali ini untuk coba draw poinnya, dan ada satu aja yang coba untuk sampai di arah Santa Catarina. Ya ini hampir sama kayak kemarin sebetulnya di game kedua atau di Kalahari. Posisi dari rute pesawatnya agak sedikit kurang enak untuk beberapa tim yang memiliki drop zone berlawanan dari arah pesawatnya. Tapi kita juga udah ngelihat ada beberapa tim yang sebetulnya ngedrop di satu area bersamaan seperti Foundation yang sepertinya bakal terjadi fight di early game. Oke, fight early game. Tadi sempat lihat kalau misalkan di news pertamanya sebenarnya tim fightnya nggak terlalu banyak ya. Ini dia kalau misalkan kita ngomongin soal dari anak-anak komunitas, sebenarnya cenderung lebih respect juga kalau misalkan nggak saling tahu draw positioningnya satu sama lain. Karena ngomong soal walaupun nih kayak dari tim OBB aja zaman dulu bisa ketemu sama anak-anak Soloko, tapi komunitas Free Fire tuh udah berkembang besar banget. Jadi nggak mungkin sekalipun kayak guild ternama terus udah gitu bisa bener-bener natis banget kalau misalkan draw pointnya itu satu sama lain itu ada di mana. Karena satu guild aja itu bisa terdiri dari berapa tim? Ada Soloko apa, ada macam-macam. Kali ini aja ada Soloko Fighter gitu kan. OBB itu NST. Guild Nusantara. Bukannya dulu kan mainnya untuk Island of Goddess ya? Iya, e-sportnya. Udah jadi throwback ini kayaknya bakal ada team fight kali ini nih, Bigan. Iya, di area confinement yang mana kali sebuah granat juga sudah disiapkan menuju ke arah bawah dan jebret berhasil untuk mengenai ke arah dua orang di arah bawah sana. Tapi masih cukup aman, hanya setengah darah dan masih bisa untuk healing kembali. Masih ada waktu untuk mereset kembali, tetapi di arah bawah sudah terdengar suara shotgun yang di sana. Zia begitu low, menyisakan satu hold point dan harus ditumpangkan. Masih ada Angel kan yang juga ditumpangkan. Dua orang tersiap kali ini bakal masuk sekarang berarti sabut di sana. Tapi Baran masih bisa mendapatkan knockdownnya kembali, bahkan dua orang berhasil ditumpangkan malah sampai akhirnya BSD ditumbangkan oleh SCBA setelah di game pertama mereka harus tusun. Wah, dari salah satu sosok Brands ngedapetin triple kill untuk timnya. Dan kalau misalkan kita ngomongin soal triple kill, biasanya cenderung ya kalau misalkan lagi turnamen itu banyak banget kalau misalkan ada critical damage began, so take it away. Ada headshot ternyata, ada roll scope juga diberikan menuju ke arah lawan di harapan sana. Sempat terselamatkan, tapi agresi dari PBM kali ini tidak bakalan kendor. Sebuah granat kembali dilemparkan ke arah depan sana, berhasil mendapatkan 3 orang. Marky Chop, mari kita coba dengan sebuah granat dilemparkan, tapi ada steal kill yang dilakukan oleh tim yang lain. Ternyata 2 kill yang harusnya didapatkan oleh Marky Chop malah diambil oleh tim yang lain. Sementara Hienanya sudah tumbang dan kali ini PBM hanya mendapatkan 1 kill saja atas lawannya. Sementara Romot juga langsung di ending. Ada Dika juga yang harus ditumbangkan di arah bawah sana. Sepertinya harusnya masih bisa untuk diselamatkan kembali karena memang posisinya masih cukup aman. 3 lawan 4 yang akan segera terjadi. Ternyata di area Foundation ini ada 3 tim yang sedang bertempur dan sangat menjadi kerugian untuk PBM yang tadinya harusnya dapat 4 kill. Malah ternyata cuma 1 dari 1 tim yang tadi. Aduh, kalau ngomongin soal Foundation itu sendiri itu udah jelas tricky banget ini tempatnya. Dan apalagi dengan ada Unita Grenade sekarang juga. Sebenarnya emang paling enak tuh nge-kill menggunakan grenade gitu ya. Udah bener-bener on point banget. Tapi kali ini nih, kalau misalnya kita ngomongin soal tempatnya dari segi Foundation itu sendiri, ini banyak banget kalau misalkan, ini ada sisi-sisi yang memang blind spot, nggak akan kelihatan. Jadi nggak akan bisa lu end sampai akhirnya kalau misalkan ada third party pun bakal gampang banget buat di steal kill. Tadi ada berapa steal kill tuh? 2 ya? Sih bener-bener 2. Aduh, kira-kira udah ada 2 steal kill itu sayang banget, tapi sebenarnya kali ini bakal langsung lagi sama anak PBM Bigan. Yes, 4 lawan 3. Marky Chop kali ini benar-benar geram dengan steal kill yang dilakukan karena 1 orang Rizky sudah bersentuhan. Aja juga terkenok menyisakan Lee yang sudah sadar bahwa timnya sudah kalah secara jumlah. Memutuskan untuk mundur dengan sebuah gelombang dipasang, melakukan revive terus melanjutkan perjalanan untuk melarikan diri dari sergapan pasukan berani mati yang gak ada takut-takutnya. Terkena down kembali dan Rowley juga rata tumbang. PBM berhasil untuk memenangkan pertempurannya. Sesuai dong sama namanya dong. Pasukan berani mati. Pasukan berani mati. Dan kalau misalnya tadi kita lihat juga setupnya, udah sempat ngomongin sebelumnya juga soal Foundation itu sendiri ya, posisinya juga tricky banget buat team fight. Anak-anak PBM tuh tahu banget dari segi positioningnya. Mereka tuh nggak benar-benar ada dalam satu tempat yang benar-benar sama. Terus juga kita bisa lihat tadi ada satu player ya, kalau nggak salah yang sempat
nyaris aja sebenarnya itu ke gap sama 3 orang sekaligus kan. Tapi karena emang posisi mereka juga bagus dan mereka juga paham dari tempatnya, jadi akhirnya nggak berhasil tuh kecuali itu yang satu. Intinya berarti lo ngomongin dari map awareness dari tim ini soal salah satu area yang ada di Kalahari. Kalau lo tadi ngomongin soal Kalahari Foundation yang sebetulnya tempatnya agak tricky karena banyak banget tebing atau tembok. Paling gak suka lo gue. Nah kan? Paling gak suka. Tebing-tebing tembok yang sebetulnya membuat sebuah blind spot. Apalagi sekarang udah nggak adanya grapple hook dan yang ngebuat kalau misalkan lo udah di bawah dari blind spot lo nggak bisa tiba-tiba langsung ke atas. Lo harus muter lagi ke tempat lain. Ini benar seperti yang gue bilang, map awareness dari setiap tim juga benar-benar diuji karena ketika lu main di turnamen ya, apalagi sekelas Royal Complete untuk komunitas ini, bukan cuma sekedar lu login masuk room terus main. Tuh ya, karena kalau misalnya ngomongin juga karena ini juga komunitas, nggak benar-benar kita pahamin juga soal dari drop pointnya satu sama lain. Jadi pentingnya untuk map awareness-nya, kalau misalnya kalian mau coba buka tim fight di mana, itu bakalan benar-benar berguna banget. Tapi kali ini sepertinya jauh lebih cepet ya temponya ya dibandingkan untuk dari match yang sebelumnya ya, karena udah terjadi beberapa team fight dan sekaligus kalau misalkan udah team fight itu rata-rata tuh langsung clean, nggak ada yang nyisain solo player gitu, jomblo player gitu sampai ke arah late game, nggak ada. Tadi langsung clean sampai akhirnya kali ini udah nyisain dari 9 tim dengan 36 player yang live di match keduanya. Kalau gue lihat di Bermuda memang ada beberapa tim yang tadi ya ada yang nyisa lah ya, nggak benar-benar clean. Mungkin faktor yang ngebuat kenapa pertempuran di Kalahari ini bersih banget ya, karena kalau insight dari gua kemungkinan area dari setiap kota menuju ke kota yang lain ini sangat-sangat open field. Contoh seperti PBM yang barusan berhasil ngeratain satu squad. Sebetulnya 2 orang tadi kan nyoba buat melarikan diri. Cuma karena emang areanya keluar di foundation itu open field banget, ada obstacle juga sedikit jauh, itu mungkin yang ngebuat mereka jadinya nggak bisa jadi solo player. Yes, udah nggak bisa juga jadi solo player. Kalau misalkan mau kabur juga mau kayak gimana gitu. Kalau dari launchpad juga nyampe satu tempat aja udah pasti ada orang lagi ngomongin soal Kalahari. Tapi nih, apa kira-kira kali ini udah ada 2 tim yang berdekatan? Karena kayaknya anak-anak dari 7NV Apollo harusnya udah mulai nge-spot nih. Ada satu tim yang ada di arah bagian hangar atasnya ya. Iya, gue juga ngeliat barusan ada UAV yang terbang. Bahkan gue juga ngedenger ada suara keluar yang kebuka dari salah satu tim 7NV dan juga Airco. Tapi ini kalau boleh gue bilang, satu kesulitan yang harus dialami oleh tim 7NV adalah posisi mereka yang berada di arah bawah panggung ini harus nyari vision ke arah atas. Dan kalau kita tahu nyari vision ke arah atas itu susahnya minta ampun kan, kita harus manfaatin patahan. Kalau kita ngomongin soal grounding kayak di Bermuda di Batu Aura di patahan itu kan kita enak banget tuh, ada beberapa lahan yang bisa dipakai. Tapi di sini kalau ngomongin soal panggung nggak ada, musuhnya di atas, kita bisa di bawahnya persis mereka. Grounding yang bisa dimanfaatin mungkin cuma jalan naik atau yang bisa kita bilang tangganya lah ya. Nah itu dia, dan kali ini juga mereka ngambil keputusan yang menurut gue juga wise juga, karena kali ini juga kalau misalnya ngomongin untuk next cycle-nya itu masih ada di mereka. Kalau misalkan mereka mau coba untuk maksain coba untuk team fight di sana, itu pasti banyak banget yang datang nantinya ke sana. Dan kalau ngomongin Kalahari itu gue paling suka ngasih cap nih ya sama Kalahari itu mapnya third party. Bahkan ada satu building tuh ya di Refinery itu tuh kayak nggak cukup bisa dibilang third party loh. Biasanya tuh pasti ada party keempat, kelima. Itu rumah beton yang di bawah panggung-panggung itu kan. Itu. Kalau Skyla bilang kemarin apa itu tuh? namanya segitiga Bermudanya di Kalahari. Karena memang persis seperti yang lu bilang, yang gua ngeselin banget ya. Iya, ngeselin banget. Gue juga dengar hal itu dari Skyla di hari kemarin. Kalau sebetulnya apalagi tempat refinery yang lu bilang tadi segitiga Bermuda, ada juga orang yang bilang kalau panggung di refinery itu adalah panggung kematian. Yes, tapi emang sih kalau misalnya kita lihat ngomongin di soal Kalaharinya, biasanya tuh panggung itu bakalan jadi clutch play yang keren banget. Entah yang datang pakai launchpad, entah juga yang emang benar-benar ada dalam rumahnya, itu bakal jadi suatu pertunjukan yang seru banget. Tapi untuk circle kali ini dia launchpad kematiannya Bigan. Ya, langsung mendarat ternyata di atas kepala dari Esi yang kali ini bakal melakukan tim fight 484 yang mana kali ini sudah ada beberapa gol yang dibuka. Angel berikan sebelah kanan tapi ada orang kali ini yang masih bisa lolos melepaskan tembakan balasan dengan sebuah Maga 7-nya. Angelnya ditumbangkan, Zea-nya juga masih ada. Masih bisa untuk melakukan sebuah aksi penyelamatan ke arah rekannya. Coba di end dulu, gak nge-end ke UU. Langsung ada sebuah cross juga dijalankan dari seorang lawannya. 2 orang tumbang karena kali ini dari Soloko sudah mulai join third party. Esinya malah menjadi rugi, harus mundur ke arah belakang. Tapi dari Soloko sudah mulai melentarkan beberapa granat masuk, jebret.
masih belum berhasil untuk merumakan satu orang darah dalam. Kali ini langsung samperin pakai vektor dan ternyata ICBA-nya sudah tereliminasi. Tapi masih ada satu lagi yang juga menjadi makanan dari arah atas. Ternyata ada Farhan dari PBM yang juga ngelihat ke arah bawah dari sebuah panggung kematian. Ini seru banget sih, berarti ini otomatis secara tidak langsung menjadi team fight yang harusnya kalau misalkan berlanjut itu antara PBM bakalan ketemu sama Soloko dong. Itu dia ya, bakalan seru juga. Tapi kalau misalnya ngomongin, tadi ada anak-anak Soloko yang bisa gue bilang, gue ambil satu kalimat, disiplin banget. Lu lihat gak sih tadi ada satu player yang coba ngelemparin granat gitu kan ke arah depannya, gimana dia juga untuk nge-backup cover juga ke arah teman-temannya juga. Emang keren banget sih dari anak-anak Soloko. Tapi tenang aja, karena kali ini juga PBM juga masih ada dan bahkan PBM itu sendiri ngumpulin 6 kill point dan suppose tadi kalau nggak salah Soloko juga sama sih, jadi itu sih aduh. Harusnya ya karena tadi dari tim Soloko sendiri persis seperti yang lo bilang, jadi orang ketiga atau terparty dan ternyata di sini alih-alih lagi ngeliatin ke bawah dari samping sudah ada 7NV. Ini menjadi sebuah segitiga lagi, ada 7NV, ada PBM, ada Soloko, 3 guild yang udah kita kenal sejak dulu. Yes, dan kalau misalnya lu lihat kali ini dari Marky Chop sendiri itu udah punya medkit. Kalau ngomongin soal ngambil tim fight di arah panggung terus begitu nggak ada medkit, gue rasa sih harusnya sih susah sih. Karena bakalan kecicil banget tuh, pasti sering banget. Dan sekarang tuh udah areanya tuh krono banget gitu. Iya. Tuh alok soalnya. Dulu kan alok banget. Apalagi kalau sekarang kita ngambil area panggung terus nggak sengaja kepleset, kita nggak punya medkit, naik lagi ke atas itu kita harus muter lagi ke arah tangkanya. Mending kalau dulu yang masih punya grapple hook kan kita nggak perlu muter-muter lagi naik ke arah tangkanya dulu. Tapi ternyata diserang sebuah headshot dari serang Along ke arah Yorkat, berhasil untuk membangkan. Masih ada beberapa duels yang dipasang untuk melakukan sebuah penyelamatan. 2 gol dibuka, 3 kali ini 60 damage diberikan ke arah lawan yang ternyata masih bisa selamat untuk masuk menuju ke arah dalam rumah. Dan sepertinya dari tim New kali ini harus memilih jalan lain untuk masuk ke dalam zona selanjutnya, karena setelah zonanya menyusut bakal update, kita belum tahu bakal ke arah mana. Wah. Keluar dari Revin dong. Ya, keluar dan lumayan jauh, dan kali ini nih kalau misalnya lu ngintip nih tuh kalian pada lihat ya, ini udah circle keempat malah hari cuy. Ini bakalan sakit banget dari adanya 7 tim dengan 27 player yang kesisa, dan beberapa tim kalau misalnya kita lihat juga kali ini adanya tuh di arah dari pinggiran circle. Jadi pastinya bakalan coba banyak banget yang buat masuk ke arah dari circle dan itu berbarengan. Dan hayo lo, gimana lo kalau pakai double vector? Nggak bisa nembak mid range kan kamu? Nah, itu dia. Tapi kalau misalkan kita ngomong soal double vector ya, kalau misalkan ya emang sih nggak ada lagi ya change-nya pilihannya, kecuali kalau kita pakai M500, itu pun M500 nggak bakal ngasih damage yang begitu tinggi. Masih di bawah 30 damage dengan 5 peluru yang sebetulnya dalam 2 peluru aja itu nggak bakal susah banget buat masuk semua ke tubuh musuh dari 2 peluru yang kita tembakin. Tetapi dari 7NV kali ini sudah menyiapkan sebuah vehicle untuk masuk dalam zona selanjutnya. Di arah sampingnya juga sudah ada lawan. Ya ampun, malah nyangkut ke prosok di poros eta mobil. Yorgat berhasil mendapatkan 2 knockdown dari arah PBM sepertinya yang juga sudah masuk dalam zona selanjutnya. Stay cool sudah mulai turun ke arah bawah, sementara 3 tim ternyata yang kali ini bakal bertempur di area yang zonanya sedang menyusut. Sebuah tembakan Paraval Rezi berhasil mengending satu orang lawannya. Gak tahu itu siapa, yang penting gua dapat kill. Coba dulu terlebih dahulu, Railboy-nya sudah tembangkan, bakal sulit diselamatkan, tapi dari bawah kali ini bakal dijagai oleh Fora yang sudah mulai bergerak masuk ke dalam zona selanjutnya. PBM satu orangnya harus tertembangkan, terkena dan lagi player New-nya ternyata harus tereliminasi, dan sulit untuk PBM karena harus turun ke arah bawah, lompat begitu tinggi. Rezi tersisa sendirian disambut, ternyata dua-duanya tereliminasi karena zonanya sangat-sangat sakit. Belum sempat nembak, baru juga tombolnya kepencet, tapi udah ke elim. Ya ampun, sebuah granat juga sepertinya akan disiapkan ke arah atas karena ada PBM di sana. Jeder 2 orang berhasil ditumbangkan oleh Yorgat dengan sebuah prediction dari granatnya, memperhitungkan waktu, jarak dan kecepatan, langsung terending 2 orang dari PBM. Marky Chop-nya tidak mampu untuk berbuat banyak karena memang zonanya juga sudah mulai sakit, areanya juga sudah mulai semakin sempit, dan kali ini PBM bocil aliannya malas sudah ditumbangkan, dipulangkan ke arah lobby. All juga harus masuk ke dalam zona selanjutnya, sementara di arah belakang sudah, atau di arah depan sudah ada SLC yang sudah mulai menguasai area foundation bersama dengan tim Nai, bersiap dengan sebuah granat jebret
113 damage diberikan ke arah lawannya. Granat kedua disiapkan lagi. Sudah mulai lemparkan Vector boleh ditembakkan, tapi Kamil berhasil mendapatkan satu orang ke arah Nai. Dibalaskan juga Kamilnya berhasil tumbangkan dengan Vector. Nakalnya sudah mulai masuk kali ini. Putranya di pojokan sedang berdiam, sudah tergait posisinya. Dua orang tersisa. Notnya sudah mulai masuk kali ini ke dalam sebuah krono, ditumbangkan juga, menyisakan seorang Kamal yang kali ini bakal melakukan revive bersama dengan Mekit yang digulung. Coba ditembak sedikit, masih ada waktu, masih ada asa. Ya, berhasil dihidupkan kembali, menyisakan Nakal sendirian dari Soloko. Ya, kali ini bakal menjadi sebuah kesulitan karena udah nggak ada waktu lagi. Coba diterobos oleh seorang Kamal dan rata sudah Soloko Fighter jadi pula di posisi ketiga, tetapi sebuah sulit didapatkan oleh tim Nai karena kali ini caranya sudah mulai menyusut. Mereka harus melakukan reset dan sudah ada sambutan dari sebuah Famas X yang sudah mulai menghujani area pertahanan dari lawannya. Sempat memberikan sebuah headshot, airdrop juga udah keluar kali ini, langsung mengunci area tengah zona. Granat masih ada yang coba dilempar-lemparkan, Riftnya masuk dengan sebuah MAG, sudah mulai dipasang krononya juga, bergerak berputar sedikit lebih mundur, tapi Mod ada di sana, satu orangnya tumbang. Mod jalan masuk, tapi tampar tumbang kanan Nai berhasil mendapatkan Buya dengan segala kesulitannya, baby. Wah, anak-anak dari Nai dapetin buyahnya dan bahkan dia tuh tadi di momen-momen